Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita limpahan rahmah, berkah dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesehatan di tengah-tengah pandemi ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Isnaini Munawwarah, untuk mempresentasikan makalah dari kelompok kami dengan judul Analisis Kritis Menghidupkan Lahan Mati dan Pengeboran Air yang diambil dari kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ilallahil masir. Yang artinya, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Dari ayat ini didapat 2 poin mengenai filosofi kepemilikan tanah, yaitu tanah secara hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah tersebut sesuai dengan hukum-hukumnya. Pembahasan pertama pada kali ini adalah tentang menghidupkan lahan yang mati atau mengelola lahan yang mati. Tanah dalam Al-Quran atau bahasa Arab disebut dengan istilah al-ard. Kata al-ard tersebut jamak dimaknai dengan bumi, tanah, daratan, atau sejenisnya. Tanah merupakan suatu harta yang bisa dimiliki. Dengan memperhatikan persyaratan bahwa sesuatu bisa disebut harta adalah dengan dikuasai, diupayakan, dan dimanfaatkan, maka secara tegas dapat disebut bahwa tanah merupakan harta. Imam Syafi'i mendefinisikan tanah mati adalah seluruh bagian tanah yang tidak dikelola dan bukan pinggiran tanah yang telah terkelola. Abu Hanifah berpendapat bahwa tanah mati merupakan tanah yang jauh dari tanah yang telah terkelola dan tidak dapat dijangkau oleh saluran air. Adapun menghidupkan lahan yang mati bisa juga disebut dengan istilah Ihya al-Mawat. Landasan dasar menghidupkan lahan yang mati adalah mustahab, didasarkan pada hadis Nabi yang mengatakan bahwa dalam menghidupkan lahan yang kosong akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, dalam kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan bahwa menghidupkan lahan yang mati adalah jaiz atau boleh, dengan syarat yang menghidupkan lahan tersebut adalah orang muslim dan tanah yang dihidupkan atau lahan yang dihidupkan itu tidak dimiliki oleh seorang pun. Dalam menghidupkan tanah yang mati harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya, tanah tersebut adalah tanah yang terlantar, dalam artian tidak dimiliki oleh siapapun. Selanjutnya, dalam proses pembukaan tanah baru harus sesuai dengan tradisi yang berlaku. Dan terakhir, Sayyid Sabiq menambahkan bahwa dalam pembukaan tanah harus sesuai dengan izin dari pemerintah.
Bentuk-bentuk pengelolaan tanah mati. Sebelum kita melakukan pengelolaan terhadap tanah yang mati, kita diharuskan memenuhi 3 syarat. Apa saja syaratnya? Yang pertama adalah kita mengumpulkan tanah di sekeliling lahan atau membuat galengan. Selanjutnya, kita harus mengaliri air ke lahan yang kering. Dan yang terakhir, membolak-balikkan tanah atau dengan membajaknya. Menurut Hendi Suhendi dalam buku Fikih Muamalah, menjelaskan cara-cara pengolahan lahan mati. Di antaranya dengan menyuburkannya, menanami pohon, membuat pagar, dan menggali parit. Yang pertama, dengan menyuburkannya. Hal ini dilakukan pada tanah yang gersang, yaitu tanah yang tumbuhan sulit untuk tumbuh. Kemudian yang kedua adalah dengan menanami pohon. Hal ini dilakukan pada tanah yang relatif subur dan belum terolah. Yang ketiga adalah membuat pagar. Hal ini dilakukan untuk menandai lahan kosong yang luas, sehingga orang lain mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada yang memiliki. Kemudian, yang keempat adalah menggali parit. Nah, hal ini dilakukan dengan membuat parit di sekeliling kebun agar orang lain juga mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada yang memiliki. Jadi mereka tidak akan mengolah tanah tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai pengeboran dan eksplorasi air. Pengeboran merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh sumber air yang berada di dalam tanah dengan tujuan untuk memperoleh air bersih dan menggunakan serangkaian proses. Tujuan dari pengeboran air adalah untuk mencari sumber air bersih di dalam tanah. Hal ini perlu dilakukan agar kita bisa mengetahui di dalam tanah itu terdapat sumber air yang dapat dimanfaatkan. Adapun eksplorasi adalah suatu tindakan atau pekerjaan dalam rangka menggali, mencari, dan menemukan sumber daya alam di dalam tanah. Dalam hal ini khususnya adalah air. Air yang dapat dieksplorasi itu terdapat 3 macam. Yang pertama adalah air sungai. Air sungai ini juga dibagi menjadi 3 golongan, yaitu air yang dialirkan oleh Allah melalui sungai-sungai besar, kemudian air yang dialirkan oleh Allah melalui sungai-sungai kecil, dan yang terakhir adalah air yang dialirkan atau dibuat oleh manusia. Yang kedua adalah air sumur. Air sumur atau sumur merupakan sebuah bangunan yang digunakan untuk mendapatkan sumber air bersih atau benda cair lain di bawah tanah dengan berbagai cara. Bagi penggali sumur terdapat 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika ia menggali sumur untuk kepentingan orang yang lewat atau kepentingan minum orang yang lewat, maka sumur tersebut menjadi milik bersama. Orang yang menggali memiliki hak yang sama atau setara dengan orang lain. Kemungkinan yang kedua adalah ia menggali sumur untuk kebutuhan airnya. Dan yang ketiga, ia menggali sumur untuk pemenuhan kebutuhan airnya dan untuk diakui sebagai miliknya. Nah, dalam hal ini, jika dalam penggaliannya ia sudah sampai menemukan air, maka sumur tersebut sudah bisa diakui. Namun, jika dalam penggaliannya belum sampai menemukan air, maka sumur tersebut belum bisa diakui sebagai miliknya. Kemudian yang ketiga adalah mata air. Mata air merupakan lokasi di mana air tanah itu merambat atau mengalir keluar ke permukaan tanah secara alami. Mata air ini juga dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah mata air yang dipancarkan oleh Allah dan bukan digali oleh manusia. Kedua,
mata air yang digali oleh manusia. Nah, dalam hal ini, orang yang menggali tersebut bisa memilikinya sekaligus memiliki tanah di pinggiran mata air tersebut. Yang ketiga adalah mata air yang digali seseorang di lingkungan tanah miliknya. Nah, dia merupakan menjadi seorang yang paling berhak atas air tersebut untuk mengairi tanahnya. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kami juga masih dalam proses belajar dan masih ingin terus belajar. Semoga penjelasan singkat tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.